ada juga masa ini kan juga melihat bagaimana kompetisi itu ternyata berlanjut di parlemen, yang itu juga semua orang melihat, mata melihat, ikut tegang bagaimana kemarin terjadi, bagaimana pemilihan di DPR maupun di MPR, sehingga hari ini itu luapan itu menjadi begitu besar karena ada sebuah persaingan itu ketat, semakin membuat mereka ingin menunjukkan kegembiraannya di satu sisi. Tapi sebetulnya ada satu lagi faktor, begitu terjadi sebuah rekonsiliasi, ya, bagaimana Pak Jokowi misalnya mendatangi Pak ARD, yang paling klimaks adalah bagaimana Pak Prabowo waktu beberapa hari ini melakukan sebuah statement yang semua orang tentu tidak akan menduga. Begitu cepat itu sebuah proses yang kompetisi begitu ketat, yang hampir saja itu memunculkan sebuah konflik terbuka, berakhir dengan sebuah kedamaian. Sehingga luapan hari ini saya melihat luapan tidak saja kegembiraan dari masa yang pendukung Jokowi, tetapi juga luapan kegembiraan, kelegaan dari kedua belah pihak. Ditambah lagi kedatangan hari ini Pak Prabowo pada pelantikan? Begitu. Jadi saya lihat sebuah kebanggaan, sebuah kegembiraan karena melihat para pemimpin ini memiliki jiwa yang besar, dan kemudian menjadi harapannya ke depan mungkin Indonesia akan jauh lebih baik daripada misalnya sebuah persatuan yang berkelanjutan. Nah, itulah luapan dari masyarakat kecil yang tentu kemarin baik yang memilih untuk pasangan Prabowo Hatta maupun Pak Jokowi, itu betapapun katakan misalnya Pak Jokowi, bagi pendukung Jokowi itu ini kemenangan sudah terjadi, tetapi tentu ada kekhawatiran seandainya para elit ini tidak mampu untuk melakukan upaya rekonsiliasi. Nah, kemarin dengan Pak Prabowo dan bahkan hari ini hadir di MPR, ini tatapan kita bukan lagi kepada Jokowi JK ataupun Prabowo Hatta, tetapi sebuah wajah Indonesia yang ternyata kita berhasil lolos dari sebuah proses demokrasi yang agak mengkhawatirkan, dan ternyata kita bisa menyelesaikan dengan baik. Itulah kegembiraan kita. Berarti Mas Imam melihat bahwa penting sekali bagaimana dua negarawan ini, ya, Pak Prabowo kemudian Pak Jokowi, akhirnya ikut mencairkan yang di bawah. Akhirnya ini yang terjadi. Iya, dan itu saya kira secara sadar atau tidak, rakyat melihat ini sebuah sebuah pesta dari yang sebenarnya mencerminkan apa yang ada di dalam hati mereka. Anda bisa bayangkan seandainya 5 tahun ke depan sebuah pemerintahan yang awalnya saja sudah dimulai dengan sebuah perselisihan yang tidak bisa terselesaikan. Nah, ini saya kira melegakan sekali, dan kita berterima kasih kepada elit-elit yang mampu untuk melakukan rekonsiliasi, karena inilah sebetulnya pelajaran paling berharga di dalam proses demokrasi yang sekarang ini terjadi. Karena kemarin ketegangan kurang terjadi karena tidak ada head to head yang begitu periode lalu, ya, periode sebelumnya. Ini kan pelajaran yang satu sisi demokrasi harus dilakukan, kompetisi mau tidak mau karena bukan main sabun, ya. Tentu ini betul-betul serius, dan dalam tanda kutip saling juga melempar batu yang tentu ada luka, ya. Tetapi diakhiri dengan saling menutup luka itu dengan sebuah jabatan tangan yang sangat melegakan buat kita semua. Dan kita lihat tadi, ya, puncaknya juga, ya, hadir juga Pak Prabowo di situ, kemudian Pak Jokowi pun dalam pidatonya sempat menyebutkan rekan saya gitu, ya, secara khusus kepada Pak. Secara simbolik, ya, itu luar biasa. Ya? Nah, tentu masih banyak, ya, bagian, karena ini kan sebetulnya yang berhadapan tidak hanya elit antar elit, tetapi juga kelompok masyarakat. Masih luka itu tentu masih ada, tetapi proses penyembuhan itu, ya, begitu muncul sebuah statement dari para pemimpin, paling ini menjadi kompres yang mendinginkan, dan kemudian harapannya nanti Pak Jokowi sebagai presiden yang sekarang sudah ditetapkan ini menjawab, ya, janji-janji yang ada, karena dia tidak hanya berjanji kepada para elit yang mengitari mereka, tetapi
apa yang sekarang ini berkumpul. Nah, terkait Di dalam dengan janji masyarakat. Mas Imam tadi juga sudah disebutkan saat pelantikan pidato pertama Jokowi sebagai presiden, ada beberapa poin-poin begitu yang disampaikan, termasuk itu yang janji yang kemudian pernah disebutkan sebelumnya pada saat masa kampanye. Mas Imam melihatnya seperti apa sih pidato pertama Jokowi sebagai presiden tadi? Pak, saya harus mengakui bahwa Pak Jokowi itu bukan spesialisasinya di bidang retorika. Jadi pidatonya biasa sekali dan bahkan pendek sekali. Kerja keras, kerja keras, kerja keras. Itu inti pertama. Kedua adalah gotong royong. Pemerintah tidak akan mungkin melakukan program ini sendirian. Jajaran pemerintah sekuat apapun. Dan itu dengan kata lain saya menerjemahkan Pak Jokowi berkehendak di dalam proses ke depan adalah upaya participatory development. Pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Ada sebuah wawancara di sebuah media hari ini, dia pengorganisasian itu tidak hanya pengorganisasian atau penguatan birokrasi, tetapi juga pengorganisasian masyarakat yang itu sebenarnya sekarang sudah sejak lama dirintis bagaimana civil society itu bergerak. Nah, kalau kesadaran pemerintah ya bagaimana memfasilitasi tumbuhnya pengorganisasian masyarakat, ya tumbuhnya kerumunan menjadi barisan di dalam masyarakat, saya kira itu sesuatu visi yang luar biasa. Gampang diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Nah, yang ketiga tentang kebangkitan maritim kita. Udah, itu bukan hal baru. Kita udah mendengar berapa kali. Negara maritim ya. Negara maritim segala macam. Cuma kita menunggu seperti apa pelaksanaannya. Siapa yang akan menjadi menterinya dan bagaimana koordinasinya. Kelebihan Pak Jokowi adalah orang memilih bukan karena pidatonya, bukan karena bahkan wajahnya, tetapi karena rekor kerjanya. Nah, sekarang bagaimana rekor kerja yang dianggap punya nilai positif di Solo maupun yang belum selesai di Jakarta. Sebenarnya berat sekali beban yang dipegang sama Pak Jokowi ini ya. Selain karena janjinya, memang orang sudah mengetahui bahwa Pak Jokowi ini adalah kerjanya. Ya. Artinya memang harus bisa menunjukkan itu, membuktikan itu, Mas Imam. Betul. Jadi orang memilih Pak Jokowi karena rekor di dalam bagaimana dia mengimplementasikan program. Tapi ingat bahwa ini bukan Solo, ini bukan DKI, ini Indonesia. Nah, tantangan Pak Jokowi, saya bisa bayangkan kalau seandainya saya dalam posisi Pak Jokowi, mungkin terbayang-bayang bagaimana itu mengimplementasikan janji-janji besar itu. Bisa itu sesuatu yang exciting, ya artinya betul-betul dia itu gregetnya itu tumbuh, tapi pada saat yang sama juga mengerikan kalau seandainya rakyat itu tidak bisa dipenuhi harapannya, itu bisa backfire, bisa berbalik. Nah, itulah yang menurut saya harus jadi catatan Pak Jokowi JK adalah ini bukan hanya sekedar dukungan dari partai-partai pendukung, tetapi justru yang paling besar adalah masyarakat. Oleh karena itu komitmen Pak Jokowi jangan sampai tergoda hanya misalnya memenuhi komitmen memenuhi tuntutan dari para partai atau elit-elit partai. Lihat orang yang berkumpul itu, dia itu menyediakan sukarela ya, dengan sukarela, dan bahkan artis yang dulu pendukung Merah Putih ikut bergabung. Nah, ini adalah sebuah rekonsiliasi luar biasa. Oke, kita sambil melihat ini Mas Imam juga bagaimana suasana tadi di Patung Kuda, kemudian di Bundaran Hotel Indonesia. Kita tahu masyarakat berkumpul di sana ya untuk ikut memberikan selamat kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 Pak Jokowi dan juga Yusuf Kala ya. Iya, masyarakat berkumpul begitu ya untuk melihat iring-iringan Presiden yang baru saja dilantik, Presiden kita Joko Widodo dan Yusuf Kala untuk menuju ke Istana Negara karena ada agenda serah terima begitu ya dengan. Ini sudah bergerak ya berarti? Tampaknya masih menunggu Mas. Iring-iringannya seperti apa, karena akan ada agenda serah terima di Istana Negara dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, nanti kita juga akan melihat bagaimana rakyat menyapa ya. Luar biasa ya ini. Presiden. Mas Imam pernah menyangka tidak bahwa sebegitu banyak masyarakat yang berkumpul begitu untuk menyambut presiden baru?
Ini satu hal baru saya kira ya. Sebelumnya pernah saya tentu melihat gambar-gambar seperti ini waktu zaman Bung Karno. Bung Karno Ya. Dan Bung Karno itu muncul karena memang dia punya karisma, punya magnet yang luar biasa zaman revolusi. Jelas siapa musuhnya dulu dan orang berkumpul karena Bung Karno dengan pidatonya itu mampu membaca denyut nadi rakyatnya. Bangkitkan gitu ya. Ya, pada saat sekarang saya kira pemilihan langsung presiden ini sebetulnya yang banyak bekerja itu adalah organisasi masyarakat dari kedua belah pihak ya. Nah, sehingga pestanya pun adalah pesta rakyat. Nah, beda kalau seandainya yang berpeluh itu hanya misalnya elit-elit. Ini yang berpeluh adalah semua kalangan. Nah, sehingga pada saat sekarang maka pantaslah diberi waktu atau ruang untuk mengekspresikan kegembiraan. Ini kita lihat sama-sama, ini adalah iring-iringan sudah mulai bergerak ya. Jokowi ini sudah mulai bergerak tampaknya dari depan gedung DPR ya. Usai pelantikan. Kabarnya ini juga akan ada iring-iringan kereta kuda begitu. Kita nanti akan melihat seperti apa tepatnya iring-iringan dari Jokowi dan Yusuf Kala menuju ke Istana Negara. Dijadwalkan memang pukul 1 akan tiba di istana. Namun kita lihat bagaimana tadi ya tumpah ruah masyarakat, Mas Imam dan juga pemirsa, tumpah ruah masyarakat khususnya di ibu kota Jakarta ini ingin melihat bagaimana iring-iringan Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala, dan kemudian direncanakan atau dijadwalkan itu akan diarak atau menggunakan kereta kencana. Ada juga yang menjadwalkan di Semanggi dengan berganti dengan becak, kemudian dibawa ke... Ada banyak skenario yang beredar begitu ya Rizky ya. Kuda yang dipakai kononnya juga kuda langsung dari Solo begitu ya. Ada sudah tiba sebelum masa pelantikan. Ini iring-iringannya juga diiringi oleh masyarakat banyak begitu ya dari gedung DPR hingga menuju Istana Negara. Kita sudah menggunakan mobil Indonesia 1 ya. Ya, ini adalah mobil resmi kepresidenan. Kita lihat sudah ini ditunggu di posisi di Bundaran Hotel Indonesia ya, yang sebelah kiri di layar Anda pemirsa. Bagaimana ada spanduk-spanduk juga kemudian yang dipasang ucapan-ucapan selamat kepada Pak Jokowi dan juga JK. Nah, kabar udaranya begitu panas ya. Saya mudah-mudahan petugas kesehatan juga ikut sigap di dalam menyikapi ini karena saya tidak terbayang kalau seandainya dalam suasana panas begitu padat ya. Ya, begitu padat ini tidak ada upaya pertolongan kalau seandainya terjadi sesuatu. Kita tahu ya, meskipun cuaca yang sangat terik tadi seperti Mas Imam katakan, tapi masyarakat tetap antusias. Iya. Nanti informasinya akan ada serah terima, ada upacara militer di Istana Negara. Pak SBY akan menyambut begitu ya, serah terima depan Istana Negara. Meskipun kabarnya tidak masuk ke dalam istana karena bukan wilayah Pak SBY lagi begitu ya, usai pelantikan ya di Setnek begitu ya. Ramai sekali. Jadi memang di hari ini selain seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya, ini bukan peristiwa yang biasa terjadi. Tidak hanya sekedar pelantikan, tapi juga di sini ada pesta rakyat, ada euforia masyarakat, dan kemudian Pak SBY pun ada mengadakan pesta penyambutan oleh komandan pasukan pengamanan presiden. Saya tadi pagi mendengar bahwa di sepanjang jalan di Monas juga sudah berjejer tukang bakso yang sudah menyiapkan sajiannya secara cuma-cuma. Gratis begitu untuk masyarakat di sana ya? Gitu. Tukang bubur juga begitu, walaupun ada yang bilang bahwa dari jam 9 sudah habis itu. Jadi dia mau tapi dari sebelum acara sudah habis begitu ya. Barangkali nanti bawa temannya yang lain begitu ya untuk shift selanjutnya kan bisa jadi ya. Ini betul-betul ada mengambil kesempatan dari apa yang selama ini disajikan kan. Inilah rangkaian ya dari rombongan Pak Jokowi dan juga Pak Yusuf Kala ya yang akan meninggalkan gedung DPR MPR. Ada satu hal yang saya pikir menarik ya, kalau kita bandingkan dengan ya mungkin pembandingan ini juga berbeda ya, tetapi kalau kita mau membandingkan dengan waktu Obama di Amerika, Obama itu begitu menjadi presiden itu kan masyarakat begitu antusias, terutama kalangan minoritas, karena
ini pertama kali dalam sejarah Amerika presiden dengan kulit hitam, ya. berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga kalangan politisi yang established, itu dilantik. Nah, mungkin saat ini Jokowi kita tahu bukan dari kalangan ningrat dalam tanda kutip darah biru, ya walaupun tentu dia bukan lagi orang miskin ya, untuk ukuran orang Indonesia. Dia juga bukan orang yang dari keluarga berbintang dalam arti keluarga militer dengan pangkat tinggi ya. Dia dari kalangan biasa, dan ini mungkin memberikan makna ya kepada rakyat Indonesia bahwa siapapun di negeri ini bisa jadi presiden. Nah, itu saya kira message yang sinyal yang harus diserap oleh seluruh rakyat Indonesia di seluruh tanah air. Apapun dalam kalangan strata ekonomi manapun, bila Anda bekerja keras, punya kejujuran, punya integritas, peluang itu ada ya? Peluang itu sudah terbuka. Pada saat yang sama juga sebetulnya pada saat ini pelantikan gubernur nanti nih yang Pak Ahok ya, sebagai orang yang minoritas dari kalangan Tionghoa, beragama bukan Islam gitu, tapi bisa menjadi gubernur. Tentu ada yang tidak setuju, tetapi ini menandakan bahwa konstitusi kita memang tidak didasarkan kepada diskriminasi yang melarang orang-orang dengan latar belakang tertentu untuk tidak bisa untuk masuk ke dalam pimpinan. Karena memang dasar negara kita itu Pancasila tadi. Ya, Pancasila. Ya. Suka tidak suka, itu adalah konstitusi yang sudah kita sepakati bersama. Ini kita lihat Mas Imam dan juga pemirsa bagaimana rangkaian atau rombongan dari. Tampaknya memang sulit begitu ya untuk melewati jalur yang akan dilalui menuju Istana Negara. Lautan manusia ya. Karena penuh sekali. Jalan dipenuhi oleh masyarakat yang sangat antusias begitu ya. Dan pas Pampres tentu ini kerja ekstra keras. Nah, itu dia. Karena mimpi apa tadi malam. Dan barangkali juga Mas Imam, kita tahu Pak Jokowi ini tipe pemimpin yang senang berada dekat dengan rakyat begitu, sehingga menyulitkan kadang oleh pas Pampres begitu untuk didekati. Jadi ini yang saya kira benturan pertama dalam tanda kutip benturan adalah antara presiden dengan pas Pampres. Karena presiden punya kebiasaan sendiri dan pas Pampres punya bahkan undang-undang sendiri bagaimana protap untuk melakukan perlindungan kepada presiden. Nah, ini negosiasinya saya kira saya bisa bayangkan akan sangat keras gitu. Nah, makanya seperti keadaan seperti ini Mas Imam ya, pas Pampres harus betul-betul bekerja sama dengan Pak Jokowi ya, karena kita tahu mungkin tidak sebatas saat ini saja, ketika Pak Jokowi berkunjung ke daerah pun akan sama sepertinya. Seperti ini pas Pampres berarti harus betul-betul menjaga dari keamanan dari seorang presiden kan? Jadi harus ada negosiasi nih antara tiga pihak nih saya kira, Pak Jokowi, pas Pampres dan rakyat. Rakyat yang harus paham tadinya mengharapkan katanya presiden rakyat, masa nggak bisa disentuh. Memang begitu prosedurnya. Ini seperti ini kita lihat ya, banyak sekali warga coba berusaha terus mendekat, bisa sedekat mungkin dengan presidennya. Padahal ada aturan, ada ring 1 begitu ya, yang harus ada jarak yang harus dilewati antara seorang presiden dengan rakyat. Tapi ini tampaknya begitu dekat masyarakat ya. Dan pada saat yang sama pas Pampres harus difahami juga bahwa masyarakat yang datang itu bukanlah kriminal. Ya, mayoritas saya kira bukan berniat baik gitu. Hanya mungkin 1-2 lah yang bisa mencelakakan gitu. Yang lain oleh karena itu pas Pampres harus merubah appearance, bagaimana dia memperlakukan masyarakat yang mengerumuni Pak Jokowi. Kalau itu tidak, itu nanti akan menimbulkan sebuah ketegangan yang tidak perlu gitu kan. Ini Mas Imam, kalau Anda lihat ini benar-benar antusiasme warga ini karena merasa lega begitu ya. Akhirnya Indonesia mempunyai pemimpin baru, kemudian tadi yang elit-elit juga sudah berdamai gitu ya. Saya kira begitu ya. Jadi ini adalah luapan harapan sebetulnya ya. Kalau saya menerjemahkannya, Pak Jokowi jangan sampai salah persepsi. Ini adalah luapan harapan bahwa masyarakat itu di Indonesia ini betul-betul rindu terhadap perubahan. Nah, jadi bukan hanya sekedar kecintaan yang bersifat emosional, kecintaan yang bersifat paternalistik, tetapi ini kecintaan yang ada harganya. Harganya ya harus dibayar, yaitu pada saat nanti 5 tahun bekerja betul-betul menjadi
waktu yang bisa membuktikan tentang realisasi program itu. Tidak hanya sekedar presiden biasa-biasa, tetapi presiden yang mampu melakukan terobosan-terobosan dan langsung bisa mengena kebutuhan masyarakat banyak. Mas Imam, komentar Anda terkait dengan ini kan menggunakan masih mobil Indonesia 1. Ya. Kemudian ada skenario, ada rencana menggunakan beca, kemudian menggunakan kereta kuda. Apa komentar Anda soal itu, Mas Imam? Dengan apa dikaitkan dengan budaya Indonesia, dengan apa kebiasaan masyarakat Indonesia dan kebiasaan Pak Jokowi sendiri? Ini berarti saya tidak tahu rencananya ya. Apakah ini setelah ini baru terus kemudian ada kuda atau beca atau apa sesudah itu? Informasinya begitu. Bisa jadi memang disediakan kuda untuk kemudian mengarah ke Istana Negara atau beca. Kami masih belum tahu pastinya begitu Rizky. Tapi informasi yang berkembang begitu, akan turun dari mobil, kemudian diarak menggunakan bisa jadi kuda, bisa jadi beca, begitu Mas. Tapi kan itu lagi-lagi kan harus koordinasi dengan Pas Pampres tadi yang Anda katakan, Mas Imam. Bagaimana melihat keadaannya? Jadi buat saya ini sebetulnya yang sedang direbut adalah tentang makna simboliknya. Jadi Pak Jokowi tentu ingin sekali dia itu memberikan sinyal bahwa saya komitmennya di sini. Saya bukanlah pejabat yang berorientasi kepada kemewahan, berorientasi pada establishment. Nah, itu ditunjukkan dengan misalnya tadi apakah itu waktu dulu pemilu juga begitu. Makanya, dia memakai bajai ya. Ketika dia datang ke Jakarta naik Kopaja. Betul. Itu sebetulnya makna-makna simbolik yang sedang dikirimkan kepada setiap kepala rakyat Indonesia. Tetapi sekali lagi yang menurut saya lebih penting adalah semakin Pak Jokowi itu memberikan sinyal-sinyal itu, maka semakin penting dia itu merealisasikan semua apa yang sudah diprogramkan. Tidak hanya sekedar pencitraan gitu ya. Tidak hanya sekedar pesan simbolik. Saya tidak ingin menggunakan kata itu karena itu sudah terlanjur dimaknai, dengan konotasi negatif. Ya. Oke. Kita masih agak sulit ya melihat di mana posisi Pak Jokowi. Tapi kalau kita lihat ini banyak orang yang berjalan ya. Ya, itu mengawal mobil Indonesia 1 tadi belakang. Ya, inilah mobil yang Pak Jokowi ada di dalamnya. Dikawal sedemikian rupa. Tadi kalau kita lihat Mas Imam ya, tadi saya beberapa lihat para pengunjung ataupun yang ikut merayakan pelantikan dari Pak Jokowi ini menggunakan seragam kantor. Jadi sebenarnya mereka ini berkantor di sana, tapi mereka akhirnya keluar. Ini kan juga sesuatu yang menarik ya. Jadi saya kira yang diliburkan, tapi mereka diperbolehkan keluar. Betul. Jadi saya mendengar bahwa yang berkantor di sekitar wilayah ini memang anak saya kebetulan ada yang berkantor dianjurkan di sini, dan dia bilang begini, bekerja di rumah. Artinya ada kebijakan boleh bekerja di rumah atau dianjurkan bekerja di rumah. Dengan kata lain, artinya memang event ini bisa jadi memang perlu ditonton ya, atau juga untuk menghindari jangan sampai ada hal-hal yang kemudian menyulitkan para pegawai di sini, misalnya menjadi datangnya atau pulangnya menjadi sulit gitu. Ini kita tahu ini sudah berada posisi di Jalan Jenderal Sudirman, Mas Imam dan juga pemirsa ya. Kita lihat bagaimana masyarakat begitu dekat jaraknya dengan mobil Pak Jokowi ya, dan rombongan tentunya ya. Begitu dekat. Ini sejarah begitu ya Mas Imam. Banyak kemudian orang-orang yang bekerja di perkantoran sana memilih untuk keluar kantor begitu ya, melihat secara langsung. Dan juga diperbolehkan oleh kebijakan masing-masing perusahaan. Itu dia. Mungkin kalau kantor kita di sana bisa jadi kita secara formal tidak diliburkan yang saya dengar, tetapi dibolehkan untuk bekerja di rumah. Kebijakan. Betul. Jadi memang betul. Sebagian teman-teman juga mengatakan seperti itu, jadi mereka tidak diliburkan, tapi mereka diperbolehkan, Mas Imam. Diperbolehkan untuk ikut bergabung. Anda bisa bayangkan kalau seandainya ini terjadi pada hari Minggu, kayak apa? Car Free Day aja begitu. Iya. Dan tanggal 20 Oktober itu kok ya jatuhnya pada hari Senin gitu kan. Sehingga seperti ini. Tapi kalau seandainya hari Sabtu atau Minggu, saya tidak bisa bayangkan bagaimana tumpah ruahnya. Mungkin yang tidak hanya dari Jakarta barangkali Mas Imam. Orang-orang dari luar Jakarta bisa jadi. Ya, kemarin saya pergi ke Purwakarta. Saya menyaksikan bagaimana kemacetan orang yang dari luar kota datang ke Jakarta. Jadi
sudah terjadi sejak bahkan hari Jumat. Hari Jumat sudah orang pada hadir ke sini, dan saya bisa bayangkan orang-orang ini bukan hanya warga Jakarta. Tapi di sini kita tidak begitu jelas ya untuk memastikan apakah Pak Jokowi di dalam kendaraan itu membuka kaca, Mas Imam ya, ataukah menyapa rakyatnya. Kita belum bisa mendapatkan gambar yang jelas terkait dengan. Tapi saya yakin dibuka, karena kalau seandainya ditutup tidak kelihatan. Itu. Mari kita tebak-tebakan mana yang lebih akurat. Iya. Kita lihat ini memang dari perjalanan menuju Istana Merdeka yang harusnya biasanya ya kalau seorang rombongan presiden itu hanya dalam hitungan menit sampai gedung MPR ke istana dengan pengawalan. Tapi ini karena masyarakat yang tumpah ruah, akhirnya mau tidak mau, Mas Imam, kita lihat di sini juga pemirsa. Dan jangan lupa sampai nanti malam juga syukuran ini ya. Syukuran bukan hanya kepada Pak Jokowi, tapi kepada bangsa ini saya kira, karena para artis itu berdatangan, hadir, mendaftar untuk ikut menghibur. Saya dengar juga Pak SBY, saya tidak tahu apakah ini rumors ataukah itu betul, akan ikut menyanyi. Ini baru lagi. Saya tidak tahu apa ini benar apa tidak. Beliau kalau seandainya benar bahwa dia itu akan ikut menyanyi, apalagi dengan lagunya yang terbaru, misalnya, gitu kan, akan sangat menarik. Ini bocoran dari seorang calon menteri di kabinet Pak Jokowi. Mas Imam ya, masuk dalam bursa kabinet. Bursa calon. Saya ini dari dulu memang spesialis calon, jadi jangan khawatir, Pak. Mas Imam, tadi kan Anda sudah dikatakan di awal, mengapa ini sampai terjadi? Karena begitu ketatnya kontestasi atau persaingan di pemilu presiden kemarin. Ya, begitu kan, karena ada begitu ketat dan akhirnya membuat masyarakat Indonesia merasa lega, apalagi ditambah dengan proses rekonsiliasi itu terjadi. Ya. Nah, sekali lagi, yang membedakan sekali lagi apa hanya sebatas itu dibandingkan dengan periode sebelumnya, pemilu presiden secara langsung kan kita baru tahu, baru Pak SBY dan ini, saat ini kan. Ya, itu tadi yang saya bisa pikirkan adalah ini sesuatu yang dramatis. Ibarat sebuah novel, Anda bisa bayangkan ya ceritanya. Awalnya ada orang dari daerah ya dengan posisi yang sangat biasa, kemudian masuk ke Jakarta, kemudian dia ikut berkompetisi melawan elit-elit yang established di Jakarta misalnya. Terus kemudian terjadi sebuah kompetisi yang begitu keras, tidak hanya melibatkan kalangan elit, tapi pengorganisasian masyarakat di bawah. Jadi keterlibatan, engagement dari masyarakat di bawah, dari kedua belah pihak itu luar biasa. Anda bisa lihat bagaimana sosial media, itu salah satu gambaran betapa kerasnya persaingan itu. Dan kata-kata yang keras, kata-kata yang menjurus fitnah dari kedua belah pihak. Nah, terus kemudian berakhir dilanjutkan dengan MK. Dan itu panjang itu persidangan. Ya, TV ini menjadi bagian dari ketegangan itu, gitu kan. Nah, terus kemudian terpilih hari ini dengan ending seperti kayak cerita H.C. Andersen, gitu kan. Jadi endingnya manis gitu ya? Endingnya menjadi seperti happily ever after, gitu kan, kira-kira gitu. Nah, tapi ini sebenarnya belum ending. Nanti harus dilanjutkan dengan bagaimana realisasinya. Betul, pemerintahan ini ya, Pak Jokowi JK ini. Betul nggak kayak novel gitu, kayak cerita yang kita baca pada kalau kita lihat masih gitu ya perjalanannya seperti itu ya, Mas Imam ya. Itu yang mungkin membuat ini terjadi. Ini terjadi, dan ini adalah bagian dari ending dari cerita tadi. Cerita-cerita yang anak-anak yang kita baca di TK dulu. Ini sekali lagi Mas Imam, kita berusaha untuk mencari tahu nih Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala ini ya, posisinya tadi ya di dalam mobil itu ya, karena tadi skenario tadi akan turun nih banyak skenario awal ya. Yang apakah ini masih tetap berlaku melihat kondisi seperti ini? Pak Jokowi dan Pak JK ini akan tetap turun begitu ya. Tapi informasi nanti di Istana Negara, istana ini dibuka untuk rakyat juga loh Mas Imam. Untuk pertama kalinya ada sekitar 7.000 kursi disediakan untuk rakyat. Ya, dulu waktu zaman Gus Dur saya kira juga terbuka ya. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Jadi ini bukan yang pertama. Baik, sambil menunggu perjalanan dari rangkaian presiden
Indonesia ke-7 Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Ya, kita akan terus mengupdate bagaimana perjalanan dari Pak Jokowi ini menuju Istana Presiden. Kita akan break sejenak. Ya, kita akan kembali sesaat lagi.